sapanya bersemangat karena sesudah makan dan sholat ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dihormati, yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akan mulai. Mudah-mudahan sekarang bukan saat yang dipilih oleh kita semua, oleh Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan atau untuk mengamalkan ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Maksudnya begitu, sesudah makan biasanya banyak yang terus mempraktekkan ilmu padi, merunduk gitu ya. Karena makannya dari pagi ya begitu. Oh gitu. Jadi kita akan bahas topik kedua dari rangkaian workshop hari ini adalah keluarga penuh berkah. Ya, akankah sebuah dongeng belaka? Ya, dan barangkali kita mencoba melihat antara asa dan realita, antara harapan dengan kenyataan. Bapak Ibu sekalian yang saya sayangkan Allah, saya akan mengawali dulu tentu saya juga sama dengan Bapak Ibu, tidak ada bedanya, masih terus belajar, sama sekali tidak ada pretensi menggurui, ada banyak limitasi personal yang mungkin membuat interpretasi yang tidak selalu pas gitu, tapi semata undangan bagi kita semua. Oke, ini bahasan kita akan mulai termasuk dari kini dan di sini. Ini tujuannya. Oke, mudah-mudahan kita semakin meneguhkan. Ini saya buat merah di sini. Mudah-mudahan kemudian lahir sebuah komitmen untuk mewujudkan keluarga penuh berkah, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin terpikir topiknya kok susah ya. Membangun keluarga saja bukanlah hal yang ringan, apakah lagi penuh berkah gitu. Ya. Tapi kita akan coba lihat bahwa Islam itu ya, mengajari kita, kata Rasul, untuk yasiru wala tu'asir. Islam itu mudah dan mudahkanlah. Mudah-mudahan dengan bersandar pada Allah, Allah akan memberi kita kemudahan. Ya. Tapi kalau orang mengatakan membangun keluarga saja susah, saya kira bukan hal yang bukan hal yang salah, karena pada kenyataannya memang begitu. Kita pun jatuh bangun untuk terus berjuang membangun keluarga dan mempertahankan keluarga. Ya, secara umum orang memahami bahwa katanya baiti janati, keluarga itu surga dunia, gitu ya, rumahku surgaku. Ya. Tapi memang coba kita lihat apakah seperti itu selalu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat potret berikut ini. Katanya berawal dari ini ada seseorang yang sedang resah menunggu jawaban dari kekasihnya, laki-lakinya yang sekian lama tidak memberi kabar. Katanya cerita tentang pernikahan selalu berawal dari sesuatu yang indah, seperti satu ya. Saya nggak nyebut dari Nokia, nanti dikira promosi ya. Tapi apakah selalu kemudian yang berawal dengan indah akan senantiasa setiap tahapannya terus-menerus indah, atau pula berakhir dengan indah? Coba kita lihat. Sehingga kalau kita bertanya mudahkah mewujudkan indahnya pernikahan dan kehidupan berkeluarga, ternyata gambarannya tidak selalu seperti taman bunga yang begitu banyak bunga bermekaran, ya, harum bunga itu terbawa oleh hembusan angin gitu, sehingga tercium sampai jauh. Lalu bunga-bunga yang mekar itu juga dilengkapi dengan kupu-kupu yang indah di sekitarnya. Tidak selalu seperti itu. Coba kita lihat dalam ilustrasi, ya, misalnya kalau ngomong ideal husband, suami ideal ada nggak sih? Ada. Apa jangan-jangan ada ya? Sini Bu, ideal. Subhanallah, Allahu Akbar, katanya ideal semua di sini. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Tapi banyak yang ada pula yang skeptis, yang menganggap mimpi kali ya.
paling tidak satu ilustrasi itu nampak menunjukkan ada seorang istri, seorang ibu yang mau masuk ke ruang dapur, mau masak, tapi suaminya luar biasa mencegah dia untuk masuk ke dapur. Jangan, kini giliranku, katanya. Duduk saja tenang, manis, ya, dan nikmati saat-saat indah, ya, menonton TV. Biar aku selesaikan semuanya. Gitu. Luar biasa, gitu ya? Oke, luar biasa. Ya, terus ini yang terjadi, istrinya surprise sekali. Ya. Terus kemudian dia penuh semangat menunggu, tapi kok lama ya, bolak-balik nengok ke belakang belum lagi. Tapi dia terus mencoba bersabar, menikmati TV, belum juga melihat lagi ke belakang. Tapi tidak sia-sia penantian lamanya berbuah kegembiraan karena kemudian trala gitu ya. Suaminya keluar dengan makanan yang lihat, berkepul, hangat dan harum, luar biasa gitu ya. Ini yang terjadi, dia begitu bahagia, ya, dan tidak cukup dengan itu, dilengkapi dengan lihat, ya, ada pokoknya ini dinner yang luar biasa, bukan wine jelas ya. Oke. Terus kemudian masih ada lagi dessertnya, apa ini? Ice cream, bayangkan. Berikutnya luar biasa ini. Rasanya hidup begitu indah, ya, serasa bermimpi. Dan apa kemudian yang menanti? Sehingga ada yang bilang, wah, apakah seperti itu? Saya nggak kelar ngurusin itu. Mbok di jangan nanti. Pertama ya. Udah kelar bro. Oke, Bapak Ibu sekalian, artinya tidak semua orang optimis akan gambaran indah pernikahan, termasuk adanya suami ideal, sehingga secara khusus dibuat kartun seperti itu. Atau coba lihat, ini ada matematika dan statistiknya pernikahan, katanya. Seorang wanita menjadi cemas akan hari depannya sampai dia kemudian mendapatkan seorang suami sebagai pasangan hidup. Tapi sebaliknya, never worries about the future kalau laki-laki until he gets a wife. Bayangin ya, kayak sampai kayak begitu misalnya. Seorang laki-laki yang sukses, yang bisa mendapatkan uang ya jauh lebih banyak dari yang bisa dihabiskan oleh istrinya, tapi disebut sukses seorang perempuan, is one who can find such man gitu. Kalau kita bisa dapat seorang laki-laki yang sampai seperti itu bisa. Oh, di sini successful woman semua. Successful, luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu. To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little, katanya. Tapi kalau to be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all, katanya. Jadi perempuan tuh katanya susah dimengerti. Jadi nggak usah coba dimengerti, cintai aja, katanya. Katanya ini ya. A woman marries seorang perempuan berharap suaminya akan berubah, tapi sang suami nggak berubah juga. Biasa. Tapi sebaliknya katanya, kalau seorang laki-laki ya menikahi perempuan berharap bahwa sang istri tidak pernah akan berubah, tapi ternyata istrinya berubah gitu. Ya. Jadi gemuk katanya. Berubah, bertambah besar dan sebagainya. Oke. Itu versi barat ya. Ternyata bayangin, Sarnito Weron itu guru besar psikologi, tapi dia buat aneka karya perkawinan. Di-publish pula sehingga saya mengutipnya. Pada suatu pesta perkawinan, ya, seorang nyonya bertanya kepada nyonya yang lain, kok kamu pakai cincin kawinmu di jari yang salah? Jawabnya, biarin aja, aku juga kawin dengan laki-laki yang salah kok. Ada lagi, ini agak sadis tapi ini dimuat oleh
masalah ini. Laki-laki belum lengkap jika ia belum menikah. Sesudah itu habislah riwayatnya katanya. Dan sampai ada kisah perjalanan seorang residen, seorang koas ya ke rumah sakit jiwa. Sebelum jadi dokter kan dia harus ke bagian-bagian untuk stasiun gitu. Suatu saat ke bagian rumah sakit jiwa, bertemu di satu bagian dengan seorang laki-laki yang nampak murung, meratapi nasibnya dengan penuh kesedihan dan berulang menyebut nama seorang wanita. Mudah-mudahan nggak ada nama itu di sini ya. Tuti, nggak ada kan? Ada, aduh salah maaf. Kalau gitu saya ganti namanya. Tati ada sih Tati? Beri saya satu nama yang nggak ada di sini. Michelle, oke, Michelle, oke, I can do it. Michelle, ya. Jadi dia Michelle gitu. Cuma ini di Indonesia Michelle susah juga, tapi nggak apa-apa, oke, ya. Michelle, gitu. Sedih sekali Michelle. Gitu. Nah, terus dilanjutkan, diajak oleh profesornya kan, sang residen kemudian datang ke tempat lain masih di RSC, bertemu dengan laki-laki lain yang juga nampak begitu murung, begitu sedih, lalu meratapi nasibnya dan menyebut nama perempuan Michelle juga. Michelle. Jadi kan ini begitu menarik sehingga dia bertanya pada profesornya, Prof, kenapa dua orang laki-laki berbeda di dua tempat yang berbeda, ya, begitu sedih meratapi dan menyebut nama yang sama, ya, siapa Michelle? Terus profesor menjelaskan, laki-laki yang pertama yang kau temui itu adalah seorang yang sakit jadi penghuni di sini, ya, karena dia patah hati tidak bisa menikahi Michelle katanya. Oh begitu. Kalau yang kedua, Prof, yang kedua adalah yang kemudian menikah dengan Michelle, pernah jadi suaminya, sakit akhirnya katanya. Oke. Saya lah yang membuat suami saya jutawan. Sebelumnya apa dia? Triliuner katanya. Kalau Anda ingin pasangan Anda mendengarkan, memperhatikan setiap kata-kata Anda, berbicara ketika dia tidur katanya. Ya kita memang tidak pernah hidup di dunia yang sempurna. Kalau hidup di dunia yang sempurna tidak terjadi tragedi 11 September ini karena towernya kemudian. Tapi kan kita tidak hidup di sini begitu. Karenanya pasti banyak pertanyaan sehingga mungkin kadang-kadang kita, bisakah kita survive dan bertahan dalam kehidupan keluarga ini seperti ini. Boleh dimatikan? Begitu bilang I will survive, sehingga seolah untuk bisa survive begitu berat ternyata seperti itu. Seolah dapat disimpulkan bahwa cinta berawal dari sebuah senyuman, tumbuh berkembang dengan kasih sayang dan cium, lalu berakhir dengan air mata. Gitu. Apakah seperti itu? Ya, pandangan Islam tentang keluarga jauh dari itu. Seluruh ajaran Islam memperlihatkan begitu indahnya pernikahan dan kehidupan berkeluarga, insya Allah begitu. Ya, karena Rasul mengatakan yang membagikan Adam itu istri solihah, tempat tinggal, ya, istri solihah, anak-anak, kendaraan dan sebagainya. Banyak sekali yang menggambarkan itu. Pernikahan adalah sesuatu yang fitrah, sesuai dengan fitrah manusia, sehingga kalau kita melakukan jangan tanya ini siapa ya. Maka kita akan kemudian berbahagia karena melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Sehingga kalau bertanya apa keluarga berkah, adalah keluarga yang tadi sesuai dengan ajaran Islam. Ada banyak bahas tentang keluarga berkah, tapi saya ingin menyingkat menjelaskan dengan mari cari pasangan lagi, langsung sambil duduk di sebelahnya, cari setiap, jadi yang di sebelahnya langsung jadi pasangannya, langsung jadi pasangan. Kita mau yang nggak dapat pasangan jadi wasit, ya, yang nggak dapat pasangan jadi. Kalau ada wireless, saya sebenarnya ingin sampai jalan ke sana menyapa yang di belakang. Mohon maaf kalau saya tidak ke sana-sana. Dengan segala hormat saya dibatasi oleh kabel. Saya biasanya lupa suka bilang saya senang kalau jalan ke belakang. Baik, jadi sudah dapat pasangan masing-masing? Boleh sayang, nggak, silakan. Tahu gelar panco Bapak Ibu sekalian?
panco. Iya, jadi kita mau gelar panco, sorry. Ya. Menang adalah jika tangan pasangan kita itu terlentang menyentuh meja, gitu ya. Jadi sekarang please cari pasangan. Nanti saya beri aba-aba. Jangan mulai dulu ya. Semangat banget mau panca, belum dikasih aba-aba udah mulai. Nanti saya hitung permintaannya dalam 3 menit sesudah saya beri aba-aba buat kemenangan sebanyak-banyaknya. Oke? Sudah siap? Sudah dapat pasangan semua? Ya, kita mulai ya. Cari pasangan. Menang adalah jika tangan pasangan kita terlentang dan menyentuh meja. Sudah siap? Cari pasangan, boleh samping, boleh depan belakang. Boleh depan belakang biar gampang seperti ini, good. Oke? Ya, boleh? Sudah mulai siap ibu-ibu? Saya hitung ya. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3, go. Ayo silakan. Silakan, ayo cari kemenangan sebanyak-banyaknya. Ayo. Kerahkan. Go, 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 go. Silakan, ayo, go, go. Ayo, go, panas sekali. Hebat ibu. Tuh di belakang ada yang bertahan masih? Belum juga loh. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mau berkeringat untuk gelar panco. Saya mau tanya skornya. Skor Bapak berapa? Bapak Ibu ada yang mau cerita? Ibu berapa skornya? 4-5 untuk kemenangan. Oh 5. Oh iya wajar. Ya 5-4. Menang semua. Berapa skornya? 8-1. Luar biasa. Ya, ada lagi berapa skornya? 10-0 untuk kemenangan. 10-0. Jelas ya, 10-0. Oke, ada lagi berapa? 2-0, 1-0. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, mudahkah mewujudkan kemenangan? Susah. Susah ya, kelihatan dari begitu ngototnya, ada yang otot-ototnya sampai keluar begitu. Nampaknya susah. Sekarang saya mau bertanya lagi. Saya melihat alatnya aja, Bu. Saya tanya lagi. Ketika saya minta Bapak Ibu untuk panco dan saya minta kemudian buat kemenangan sebanyak-banyaknya, yang terlintas dengan cepat di benak kita tentang siapa yang harus menang adalah siapa yang harus menang? Saya. I should be the winner, gitu ya. Kalau gitu siapa yang kalah? Siapa yang harus kalah? Dia, lawan, semua menyebut. Padahal saya sama sekali clue-nya tidak menyebut lawan. Dari awal saya katakan cari pasangan. Menang adalah jika tangan pasangan Anda terlentang dan menyentuh meja. Saya tidak sekalipun menyebut lawan. Menjadi susah untuk meraih kemenangan ketika yang pertama kali di kepala kita tentang siapa yang harus jadi pemenang adalah saya. Siapa yang harus kalah? Dia. Ada yang menyebut dia, ada yang menyebut lawan, musuh. Padahal Butias tidak menyebut. Boleh saya pinjam kayaknya bersama Ibu? Boleh? Kita bisa panco untuk melihat kan? Untuk mengatakan bisa ada sebuah kemenangan dengan cara yang lain, ya. Jangan ditahan ya Bu ya, jangan ditahan. Kita bisa menang dengan cara seperti ini. Ikuti saya. Jangan ditahan. Got it? Menang adalah jika tangan pasangan. Ada konsep lain, bukan hanya saya yang harus menang. Tapi kemenangan adalah ya, kemenangan bersama, kemenangan istri, kemenangan suami, kemenangan anak, kemenangan ayah, kemenangan ibu. Bapak Ibu sekalian, itu cara sederhana untuk mendapatkan setidaknya mudah-mudahan makna atau pengertian substantif tentang berkah. Keberkahan adalah kasratul khair, kebaikan yang banyak. Ziyadah, tambahan, barokah yubariku barokatan. Ya, added value, bahkan nanti ada konteks emergent properties. Ya, dari keberkahan itu dari interaksi suami dengan istri, dari ibu dengan anak, ayah dengan anak, akan lahir sesuatu yang baru di luar dan lebih
dari yang membentuknya. Kalau mau memudahkan misalnya kita tahu hidrogen. H itu kan gas. Ya. Oksigen juga gas. Apa yang terjadi ketika dua atom hidrogen berinteraksi bersenyawa dengan satu atom oksigen membentuk H2O? Jadi apa? Air. Tidak ada unsur airnya di H-nya, di hidrogennya. Tidak ada unsur airnya di oksigennya. Demikian pula dengan NaCl, natrium. Ya, Na, natrium. Na kita tahu dia Cl juga kalau nggak salah 7 ya, dia eksplosif golongan. Tapi begitu bersatu dia menjadi garam, sesuatu yang jadi ini. Untuk mengatakan keberkahan itu akan menjadi seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Pengertian barokah sering sekali disebut. Ya, apakah kamu merasa heran? Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, ya. Innahul Hamidun Majid, ya, terlebih lagi Maha Pemurah sehingga kemudian memberkahi, ya. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebahagiaan. Ini ada tafsiran tentang itu. Ya. Kemudian kalau membaca Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu juga yang disebut sebagai berkah adalah kebahagiaan. Jadi ada arti lain berkah bahagia. Ya. Kebahagiaan dan makna barokah karenanya kebahagiaan berupa kenikmatan surga yang diraih di dunia, baik di jannati dan pula nanti di akhirat insya Allah. Itu namanya keberkahan. Makanya doa kita kan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kalau kebaikan, kebahagiaan yang masuk dalam makna berkah adalah kebaikan dan kebahagiaan yang banyak yang lingkupnya tidak cuma di dunia, tapi bahkan menjadi kunci untuk membuka pintu kebaikan dan keberkahan serta kebahagiaan di akhirat kelak. Ya. Jadi makna penting berkah seperti itu. Saya punya simulasi untuk menjadi bukti bahwa kalau dengan keberkahan benar-benar ada tambahan. Saya punya soal-soal, kita main kayak cepat tepat. Masing-masing Bapak Ibu punya kertas yang bisa dicoret-coret dan pulpen? Ada? Kita mau bikin semacam tes untuk membuktikan emergent properties ini, ya. Untuk membuktikan arti berkah, tambahan yang banyak kebaikan gitu ya. iPad nih. Sudah siap? Saya tunggu Bapak Ibu sampai siap, nanti saya akan Saya menyiapkan 30 pertanyaan, tapi ada pilihan jawabannya. Hanya diminta menjawab A, B, C, D, dan akan ditanyakan dalam waktu yang sangat cepat. Ini mirip-mirip kayak soal kita TPA gitu ya, atau soal psikotes gitu. Sebenarnya soalnya gampang, tapi waktunya suka kurang gitu. Jadi ini semacam itu. Soalnya gampang-gampang semua, cuma waktunya dibuat cepat. Jadi ini juga sebuah penjelasan untuk mengatakan, tolong jangan protes kalau nanti cepat. Memang sengaja dibuat cepat dan di setting akan cepat gitu. Ya, diatur timernya, dia akan geser sendiri. Jadi jawab saja. Gitu. Jadi kita akan buat dua. Yang pertama masing-masing jawab sendiri apa adanya. Sudah siap? Sudah semua dengan pulpen kertas? Sudah siap untuk tes pertama? Walah, tes gayanya. Oke. Gantian sama anak-anak kita tes ya. Mau dilihat lebih pinter mana kita dengan anak kita. Oke. Ini yang pertama. Mana ini ya saya? Oke. Nomor 1, silakan jawab A, B, C, D. Vitamin yang larut di dalam air. Ya kalau nggak A ya B ya C ya D gitu aja ya. Oke. Nomor 2.
Merokok paling tidak berhubungan dengan penyakit di bawah ini: kanker paru-paru, penyakit jantung, berat badan bayi lahir rendah kalau ibu hamil, atau HIV. Ya. A, B, C, D gitu ya. Pokoknya jawab aja. Nomor 3. Sang pembeda atau Al-Faruq adalah gelar yang diberikan kepada sahabat Nabi, yaitu apakah Utsman bin Affan, apakah Abu Bakar, apakah Umar bin Khattab, apakah Ali. A, B, C, D, E. Silahkan. Ya salah, A, B, C, D, I. Butia salah itu, anggap aja benar ya. Saya kayaknya bikin yang lebih ini. Bukan ini, ada yang lebih. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Anggap ini, ya. Yang baik untuk jantung, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Semua benar, D. Kan. Yang paling tinggi kalorinya. Oke. Yang termasuk binatang dari wilayah Wallacea atau Wales. A, B, C, D. Oke. Daratan yang menjorok ke laut. Masih SD dulu. Iya memang. Sebab banyak yang dulu belum hafal, sekarang udah lupa ya. Kapan ingetnya? Oke. Sungai terpanjang di Indonesia. Nah, biar terkenang lagi. Oke. 9. Terusan yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Jangan kenceng-kenceng, dijawab sendiri. Nanti pada tahu yang lain. Aktor pemain film Forrest Gump. Oke. 1 lustrum sama dengan berapa tahun? Oke. 12. Humairah adalah sebutan bagi A, B, C, D, E. Semua itu Oke. istri saya. Gunung api tertinggi di dunia. Gunung api tertinggi di dunia. 14. Pemenang American Idol season 10. Oke. Penyanyi jazz terkenal Michael dari negara mana? Paus sastra Indonesia. Oke. Ketika melihat peta, arah utara umumnya terletak di. Oke. 18. Penulis novel Little House on the Prairie. Oke. Larutan yang memiliki pH di atas 7. Dijawab, ditulis bukan disebutin. Yang disebut garam dapur, tadi disebut sama Mutiasa. Oke. Sendi pada lutut dan siku, sendi apa? Kerja ini Mutiasa. 22. Penemu bola lampu pertama kali. Oke. 23. Kendaraan Cidomo ditemukannya di mana? Oke. 24. Nothing gonna change my love for you. Oleh siapa? Oke. Sudah? 25. Penemu sistem handphone. Oke. 26. Topan yang melanda Filipina di 2009. Nama kota yang terendam lumpur Lapindo Brantas. Presiden Indonesia keempat. Dijawab gak tuh Ibu? Jangan itu.
Oke. Sekarang buat lagi di kertas masih yang sama. Saya akan ulangi soal ini tapi jawab bersama-sama dalam beberapa orang bergrup. Nanti bandingkan nilai skor yang kita dapat saat mengerjakan sendiri dengan saat kita bersama-sama. Nanti kita akan lihat. Nanti yang paling baik perubahannya dapat hadiah kata panitia. Oke? Jadi saya akan mengulangi lagi soal ini. Tapi Bapak dan Ibu menjawabnya dengan saling tanya, saling memberitahu. Oke?